Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin membahas tentang pengetahuan kuantitatif 20 soal itu ya. Jadi ini part kedua, nomor 6 sampai nomor 10. Soalnya cukup mudah tapi tricky ya. Tapi ya sudah ya. Langsung saja kita ke soal nomor 6 Hana Tulset. Oke. Di soal nomor 6 ini sama, keterangannya sama dengan yang di soal nomor 5 gitu ya. Dan kita sudah menghitung sebelumnya panjang dan lebarnya gitu ya. Ini panjangnya 12, lebarnya kemarin berapa kita lihat. Waduh, tidak tersimpan ternyata. Panjangnya berarti 12, 8, 4, 7 ya, 7 panjangnya tuh panjang, lebarnya 7. Mohon maaf. Jadi di sini oke, perbandingan, terus kita cari selisih luas. Selisih luas, jadi kita bagi dua ini ya. Begini, persegi panjangnya kita bagi dua dengan berpotongan diagonal antara D dan B itu ya, kita tarik garis. Nah, kita cari selisihnya. Otomatis selisih yang dimaksud adalah ini, segitiga. Benar banget, segitiga apa? EDC atau CDE, terserah kalian gimana bilangnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu selisihnya tuh itu. Nah, sedangkan kita sudah tahu nih perbandingan luas CDE dengan ABDE gitu kan. Tinggal kita apakan. Dan ini bukan 16 ya. 6, 1 banding 6. Tinggal kita menjumlahkan saja gitu. Penjumlahannya berarti 7, 1 tambah 6, 7. Kita mencari luas segitiganya dikalikan dengan 1 gitu kan. Gitu kan kalau menghitung perbandingan dengan diketahui jumlah luasnya. Jadi ini kan jumlah luasnya nih, persegi panjang ya kan, antara trapesium ABDE, trapesium ABDE gua gambar trapesium ABDE dengan segitiga CDE kayak gitu ya kan. Tinggal kita menghitung 84 bagi 7, 12. Sebenarnya kita tinggal, kenapa gue bilang ini tricky gitu ya, karena kadang orang tuh menghitung lagi, padahal di atas di soal nomor 5 kita itu udah menghitung pembagian antara 84 bagi 7, 84 bagi 12. Ini itu berkaitan seperti itu loh. Memang soal UTBK itu memang seperti itu ya. Tingkat penalarannya sulit, tapi perhitungannya gampang kayak gitu ya, paham ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini 1 banding 6 ini, astaga. Kita udah tahu kita sekarang apa, jika garis DE diperpanjang akan memotong sumbu X. DE diperpanjang, memotong sumbu X. Berarti ya, kita ingat kalau memotong sumbu X, apa maksudnya? Y sama dengan 0. Bener banget. Jadi kita mencari apa? Persamaan. Persamaan garis. Jadi persamaan garisnya ya tinggal kita mencari koordinat D dan E gitu loh. Sedangkan kita sudah tahu kan D dan E itu berapa. Iya kan? Gimana cara mengetahui titik D dan E? Yang D tinggal ditambahkan dengan berapa? 7 ya. Berarti ini adalah posisinya min 2,8 ya kan. Terus E nya itu berdasarkan luas segitiga yang udah kita ketahui bahwa ini luasnya 12 nih ya kan. Ternyata tadi udah kita hitung 12. Berarti kalau panjangnya saja udah 12, segitiga rumus luasnya gimana? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti ini panjangnya 2. Otomatis ketika ini A ke D tambah 7, berarti B ke C tambah 7 juga, dan ke E nya dikurangi 2. Berarti gimana posisinya? Benar banget, 10, tambah 5 ya, 6. Udah gitu, 10,6. Kita menemukan dua titik ini. Kita perhatikan titik D dan E. Kita buat persamaan garis ya. Oke, kalian ingat kan persamaan garis itu seperti ini. Aduh, jangan sampai lupa ini ya kawanku. Ini memang harus selalu diingat karena ini tuh basic untuk mengerjakan soal-soal yang sangat mudah ini gitu ya. Jadi Y nya kita terserah mau ngambil yang 8 apa 6 dulu, terserah ya. Gue coba ambil 8 karena biar positif, Y nya asik. Terus kita kan mencari gradien dulu nih ya kan, mencari gradien persamaan, baru masukkan Y sama dengan 0. X nya berarti kalau 8 kita X nya min 2. Nah, ini X nya min 10. Udah, ini ketemu 2, ini M, ini ketemu min 12. Berarti M nya itu berapa? Bener banget, berarti min 1/6, bener.
Nah setelah ketemu min 1/6, kita lakukan apa? Membentuk persamaan gitu ya. Kita membentuk persamaan, terserah mau yang titik D atau I, terserah gitu ya. Pakai E aja ya biar bisa dibagi 6-nya lebih mudah ya. Jadi kita masukkan Y di sini, Y0-nya kita pakai yang 6 ya kan, berarti ini min 1/6, yang ini dikalikan dengan X min 10 begitu. Nah ini dikalikan ke sini saja biar gampang, 6Y min 36. Ini jadi positif, ini jadi negatif, terserah sih sebenarnya mau di posisi yang mana gitu. Kita tinggal masukkan apa? Y0. Udah Y nya dimasukkan 0, berarti ini 0 ya kan, ini tinggal 36. Di sini X ini min 10, min 10 ditambah 10 masing-masing ruas menjadi 46. Nyampe nggak sampai sini? Penalarannya bagaimana? Oke, gue jelasin secara garis besarnya ya. Yang pertama, untuk membentuk sebuah garis. Oke, untuk persoalan ini kita membutuhkan bentuk persamaan garis. Ya kan? Kita membutuhkan ini. Nah, di dalam ini kita butuh apa? 2 titik. 2 titik yang menjadi tujuan. Yaitu kita pakai titik apa? D dan E. Nah, titik E dan E ini diperoleh dari apa? Dari luas dan penalaran yang sudah kita lakukan di nomor sebelumnya ya. Gua tulis pakai luas persegi panjang ya kan, karena patokan ke titik A dan B gitu ya kan. Ketemulah nanti setelah itu bentuk persamaan garis, Y nya substitusi Y sama dengan 0, ketemulah X nya yaitu 46. Oke, semangat ya. Lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini ada 4 titik A, B, C, D, E. Yang diketahui hanya A dan C. Ya kan? B dan D ya dikatakan di kuadran 1. Jika diketahui garis L sejajar dengan garis AC dan melalui titik min 3, min 1, persamaan garis L adalah, nah selama gua mengerjakan atau mengajarkan materi-materi SMA tentang garis, persamaan garis, tentang bangun datar, bangun ruang, gue selalu membuat gambar itu sepresisi mungkin, bahkan gue menggunakan GeoGebra. Karena apa? Karena itu melatih imajinasi kalian untuk mengilustrasikan persoalan yang memang membutuhkan ilustrasi, dan itu mempermudah pengerjaan gitu ya. Jadi di sini kita bisa skip dulu ya, karena gue menjelaskan secara sudut pandang mengerjakan SNBT gitu ya. Gue jelasin dulu, nanti gue gambar di akhir. Oke, kita mencari persamaan garis L. Di sini ada kata sejajar. Otomatis kalau sejajar itu gradien 1 garis 1 itu sama dengan gradien 2. Berbeda kalau tegak lurus ya. Kalau tegak lurus M1 sama dengan negatif M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu ya kalau tegak lurus gitu. Kalau sejajar ya sama dengan aja, nggak ada bedanya kayak gitu. Nah di sini kita mencari M terlebih dahulu ya, mencari M, dan kebetulan soal tadi kita mencari M juga, jadi masih ingat ya. Terserah mau yang mana dulu, kita ya udah 6 min 2 deh, 6 min 2 berarti di sini M berarti 1 min 5 gitu. Otomatis ini 4, ini negatif 4, otomatis M nya ketemu berapa? Negatif 1. M nya negatif 1. Nah titik garis AC itu yang sejajar dinamakan garis L tersebut itu melewati negatif 3, negatif 1 ya kan. Itu ada di kuadran 2 atau 3 ya. Enggak, negatif 3, negatif 1 di kuadran 3 ya, di kuadran 3 sejajar, jadi bentuknya tuh sama, miringnya tuh sama, seret begitu, digeser-geser aja gitu, makanya dikatakan sejajar. Kita tinggal masukkan titik ini menjadi Y ya kan, karena negatif menjadi positif 1, berarti ini negatif 1, di sini X, di sini positif 3 ya. Persamaannya menjadi oke, pelan-pelan. Min 3 di sini ada Y min X
min 4. Nggak ada pilihan jawaban, ya jawab aja min X min 4 gitu. Paham ya? Kalau kalian mau menggambarkan, jadi seperti ini untuk mempermudah ilustrasinya, kurang panjang. Nah begini, di sini ada titik 1,6, berarti di sini ya A nya 1,6, agak tinggi gitu, ini A nya. C nya 5,2, berarti di sini agak rendah tapi agak panjang X nya. C nya di sini. Nah kemungkinan secara pengalaman ini akan membentuk persegi, itu ilustrasinya. Nah AC ini sejajar nih, kan negatif 3 negatif 1 di sini nih, di kuadran 3 ini nih. Jadi di sini nih garis L nya yang kita cari persamaannya gitu ya. Semangat. Kita lanjut ke nomor 9. Nah nomor 9 kan keterangannya sama nih gitu ya kan. Jika titik D didapat dengan cara menggeser titik C. Oke, kita pakai ilustrasi yang atas tadi. A di sini, C di sini, terus D itu didapat dengan cara menggeser titik C ke atas. Berarti D di sini nih 4. Kenapa gue gambarkan sejajar A? Kita hitung ya. A itu adalah 1,6. Di sini 5,2. Nah 2 ditambah 4 kan 6. Nah jadinya 5,6. Ya enggak? Ya semangat ya, sama ya. Jadi kita mencari ini nih, garis AC nih, jaraknya begini nih. Cara mencari jaraknya bagaimana gitu, kita pakai rumus persamaan garis gitu ya. Jaraknya pakai rumus persamaan garis. Kita bentuk persamaan garisnya seperti apa ya. Gue kasih nama garis AC seperti ini ya kan, sama seperti yang di atas kita mencari M, karena kita sudah tahu M nya itu berapa, min 1. Kita tinggal masukkan aja, terserah mau pakai A atau C, terserah ya. Ini coba pakai yang min 6, di sini min 1, di sini X min 1. Nah persamaannya membentuk, oke, pelan-pelan membentuk ternyata min X plus 7 ya. Oke, ketemu min X plus 7. Selanjutnya kita tinggal masukkan persamaan ini ke rumus ini nih. Kalau kalian tahu ya, jarak. Nah, oke. A X1 ditambah, nah udah ingat kayaknya ya. C, nah itu terus apa? Nah, udah familiar sebenarnya rumus-rumus jarak seperti ini. Ya, A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat, B kuadrat, dan C ini dapat dari mana? Dari persamaan ini. Kita buat saja X plus Y min 7 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan garis AC ini. Masukkan saja A-nya 1. Ya kan, gue definisikan di sini A1, B1, C negatif 7. X1 dan X2-nya kita pakai apa? Pakai D lah. Kan menghitung jarak antara D dan D garis. Ya kan, D-nya adalah X1, nah 5,6. Tinggal kita masukkan saja di sini, menghitung ya. 1, X-nya berapa? 5. B-nya 1 juga, ini 6, ini negatif 7. Dimutlakkan berarti harus positif. Di sini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 5 tambah 6 kurangi 7, benar banget 4. Nah 4 akar 2 kita rasionalkan ya, biar menjadi, nah kok bisa menjadi seperti ini? Nah gue jelasin nih dikit. Penyebut tidak boleh akar, sekali lagi penyebut tidak boleh akar, kita kalikan dengan akar yang sama biar menghilangkan akar tersebut. Jadi apa? Akar 2 kali akar 2, jadinya kan 4 akar 2 per 2. Akan disederhanakan menjadi 2 akar 2. Oke, begitu. Semangat ya bestiku. Kita lanjut. Nah, jika diketahui ini sama ya keterangannya, titik B dan D terletak di garis X dan dengan titik absis B dengan absis titik A. Oke, berarti XB itu sama dengan XA. Ya kan? Terus YD sama dengan YA. Berapa tuh XA-nya? XA-nya 1, YA-nya 6. Terus ada udah nih persamaan. Tinggal kita substitusikan. Kita mencari apa? YB. Kita mencari YB berarti
kita substitusikan X-nya per 1, yaitu 1 per 1 menjadi 2. Titik B berarti ketemu berapa? 1,2. Oke. Kita sekarang mencari apa? XD. Nah, XD-nya itu berarti benar banget. Ya kan? Benar banget apa tuh? Y min 1. Kan pindah ruas begini ya. Kita bergerak cepat, ya toh. 6 min 1 sama dengan 5. Berarti titik D-nya itu berada di titik 5,6. Sebenarnya ini udah kita gambar di atas ya, tapi nggak masalah. Untuk dihitung lebih membuktikan lagi. Luas bangun. Nah, tadi udah kita hitung tuh ya. A-nya di sini 1,6, B-nya ketemu di sini 1,2. Ya kan? C-nya di sini 5,2, D-nya di sini 5,6. Ternyata ini membentuk apa? Persegi. Ya, persegi. Ya, persegi. Persegi sama sisi. Ya, bukan persegi panjang. Ini berapa? 4 kan? 4 kali 4 16. Oke, semangat ya.